Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini, saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Arti hidup berkelimpahan ini adalah bagian firman Tuhan yang digemari, saudara. Bicara soal hidup yang berkelimpahan memang menarik minat banyak orang, saudara. Setiap orang pasti suka jika hidupnya berkelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, sebaliknya orang menghindari hidup dalam berkekurangan. Nah, apa arti hidup berkelimpahan, saudara? Apa maksudnya ketika Yesus berkata, Aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup dalam ungkapan ayat ini, saudara, bahasa aslinya dipakai kata joy, menunjuk pada hidup yang bermutu, hidup yang punya nilai, saudara. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas. Bukan asal hidup, bukan juga hidup yang sembarangan. Sedangkan kata kelimpahan dipakai kata perison. Artinya bukan berlimpah atau banyak secara jumlah, saudara. Yang maksudnya tinggi dalam mutu. Betapa berbahayanya kata kelimpahan jika kita tidak memahaminya dengan benar, saudara. Kita bisa kecewa mengikuti Tuhan. Memang menurut banyak orang, hidup berkelimpahan itu hidup yang kaya raya. Tandanya punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya uang yang banyak. Segalanya serba banyak, saudara. Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Kita harus mempelajari sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kisah janda di Sarfat, saudara. Kisah kehidupan janda di Sarfat ketika memasuki saat yang sangat kritis, beri arti yang sesungguhnya tentang hidup yang berkelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, hidup berkelimpahan adalah hidup yang dapat dirasakan oleh orang lain, dibagikan kepada orang lain. Sekalipun punya banyak harta tetapi tidak dapat dirasakan oleh orang lain, maka itu bukanlah berkat yang berkelimpahan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang tidak puas dengan apa yang dimilikinya, orang hanya peduli dengan dirinya sendiri, saudara, dengan masa depannya sendiri, dengan hari tuanya sendiri, sekalipun banyak hartanya, masih tergolong orang yang miskin. Tuhan, jika orang kaya bukanlah orang yang banyak harta, amin. Orang kaya di mata Tuhan adalah orang yang banyak pemberiannya. Saudara, sekalipun hanya punya sedikit, bahkan hidup dalam kekurangan, namun ketika bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, tentunya orang lain dapat ikut merasakannya, maka itu barulah namanya hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Kondisi janda di Sarfat, hidup
hidupnya saat itu sangat miskin. Sedang terjadi musim kering yang berkepanjangan. Saudara, tepung yang dimilikinya untuk membuat roti sebagai penyambung hidupnya hanya tinggal segenggam. Minyak yang akan dipakainya untuk memasak roti tersebut hanya tinggal beberapa tetes saja. Sekali masak maka habislah semua persediaannya, saudara. Dengan kata lain, hidup janda tersebut beserta anaknya dalam kondisi yang sangat kritis. Hampir mati, bahkan pintu kematian sudah di depan mata. Di saat seperti itulah ternyata janda itu mampu memberi makan pada Elia sang nabi. Saudara dikasihi Tuhan, janda miskin itu mampu berbagi kepada Elia yang membutuhkan. Ia tidak lagi memikirkan dirinya dan anaknya. Itulah orang yang hidup dalam berkelimpahan. Itulah yang kaya di hadapan Tuhan. Apakah berbagi di saat kita susah bisa mencelakakan kita, saudara? Jawabannya tidak. Terbukti janda itu tidak mati beserta anaknya. Puji Tuhan. Memang tepung yang tinggal segenggam dan minyak yang ada beberapa tetes telah habis dimasak untuk Elia, saudara. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan memelihara hidup janda dan anak itu seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16 kita baca. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara kasih Tuhan, pas perlu pas ada. Pas perlu pas ada. Keajaiban, mukjizat terjadi setiap kali janda itu akan membuat roti. Saudara, selalu saja ada tepung di dalam tempayan dan minyak di dalam botol. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, mukjizat terus terjadi hingga musim kelaparan itu berlalu. Pas perlu, pas ada. Nah, itulah pengalaman yang sangat menakjubkan bagi janda itu. Tuhan sang pemilik kehidupan telah memelihara hidup janda dan anak. Kita bisa membayangkan, saudara, jika janda itu keberatan untuk berbagi dengan Elia, maka dipastikan ia dan anaknya akan mati pada hari itu juga. Saudara dikasihi Tuhan, jika janda ingin dipelihara Tuhan, teladani apa yang dibuat oleh janda itu, saudara. Tuhan akan membuat Anda memiliki kehidupan yang berkualitas. Jangan takut, Anda akan jadi susah saat berbahagia. Pas perlu, pas ada, akan menjadi pengalaman manis dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ini adalah kuasa-Mu Tuhan yang berkarya dalam setiap hati kami. Terlebih bagi saudara-saudara teman kami Tuhan yang bersama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biar tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati mereka, melindungi, menjaga dan menghibur. Dan biarlah Tuhan berkarya atas kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Turunlah tangan kasih Tuhan, menjaga, melindungi dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Keluarga mereka Tuhan, anak cucu, istri, suami mereka Tuhan, berkati dan pagari setiap langkah kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, supaya mereka Tuhan terlindungi oleh kasih Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan.
terpuji termulialah Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh para pendengar Tuhan. Bila mereka mengalami suatu penyakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan di Kalvari yang sudah menebus kami. Ternyata penyakit kami lah yang sudah Engkau tembus ya Tuhan. Dengan ini Tuhan kami yakin dan percaya bahwa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita di esok hari dalam saluran program Santapan Rohani. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apabila baru pertama kali bergabung dengan saluran ini, Bapak Ibu bisa silakan dukung, tekan tombol subscribe-nya, pilih icon loncengnya, like dan share supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan dalam saluran ini saudara. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, dan bagi Tuhanlah pujian, hormat, dan keagungan. Haleluya. Amin.